Kita mau ibadah lagi, sekalipun ibadah kita masih dari rumah atau secara online, kita masih tetap semangat. Bagaimana kabar kalian semua adik-adik? Ya, kita sehat dan masih terus tetap bersemangat. Hari ini tema kita yang berjudul Kecil Sudah Berani. Ayo adik-adik, ada loh tokoh kita yang masih kecil, masih sangat muda, masih sangat belia, dia sudah menjadi raja. Ayo, siapa dia? Mari kita dengarkan nanti renungannya. Ayo, persiapkan diri kalian, sikap yang manis, tidak jalan-jalan, dan kita mau memasuki ibadah kita. Baik anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati, kita mau berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Sepanjang minggu kami boleh tetap dalam lindungan Tuhan. Dan hari ini kami kembali beribadah sekalipun dari rumah lewat virtual online. Kami bersyukur Tuhan masih mempersekutukan kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah tangan kasih Tuhan yang terus memberkati kami. Sukacita dari Tuhan melingkupi kami. Biarlah Tuhan Sang Gembala kami yang hidup sungguh-sungguh senantiasa menuntun kami menikmati hari-hari kehidupan kami. Segala pujian, doa, bahkan firman Tuhan menjadi sukacita yang baru bagi kami, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik, kita mau angkat pujian kita yang berjudul, tahu kan, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Tetapi kali ini liriknya berbeda. Raja Yosia yang benar sungguh amat berani. Saat ini kita pembacaan titah yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Dalam bahasa Simalungun dikatakan demikian. Lang malo ganaonmu, anjalang malo usihanmu. Barang ana ina guri atas, pakon na itanoon, agina bagasbah, pakon na itur ni tanah, ang gunagabi si sombahon, barang si balusan. Amin. Adik-adik, kali ini kita mau angkat pujian kita yang berjudul Aku Anak Raja.
Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Ayo kita mau angkat sekali lagi pujiannya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Teman-teman sekolah minggu dan remaja, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau masih menyertai kami dan menyayangi kami secara khusus anak sekolah minggu di Kampus Ponsel Batu. Kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Kiranya ibadah kami kali ini berkenan di hati-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa buat kami anak-anak sekolah minggu yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Kiranya kami bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat orang tua kami, berkatilah pekerjaan orang tua kami, berikan orang tua kami kesehatan, umur yang panjang dan juga rezeki yang melimpah, agar bisa mencukupi segala kebutuhan kami. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu, mereka adalah berkat yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Kau berikan mereka kesehatan, sukacita dalam mengajar kami firman-Firman-Mu. Ya Bapa, saat ini sedang terjadi pandemi virus corona. Kiranya pandemi ini bisa cepat berlalu agar kami bisa melakukan aktivitas kami dengan normal kembali. Ya Bapa, sementara kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Kau buka hati dan pikiran kami agar bisa menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian kita yang berjudul Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku.
sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah pegang Alkitab kan? Oke, siapkan dulu Alkitabnya. Oke, bagus. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami hari ini. Kami masih bisa beribadah walaupun harus dari rumah kami masing-masing. Tapi kesatuan hati kami tetap terpaut dalam Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan kami kerjakan dalam hidup kami. Agar kami, anak-anak sekolah minggu dan remaja GKPS Pancur Batu, menjadi terang dan garam di dunia ini. Di sekolah, di tempat bermain, dan dimanapun kami berada. Melalui kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Allah sebab kami telah siap mendengar. Dalam nama anak-Mu Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama ya. Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Jedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mari kita saksikan video berikut ini. Yosia diangkat menjadi raja ketika umurnya atau usianya masih 8 tahun. Wow, hebat! 8 tahun sudah menjadi raja. Lebih hebatnya lagi, Yosia ini sangat mengasihi Tuhan, bukan seperti ayahnya Raja Amon atau kakeknya Raja Manasye, di mana di masa pemerintahan kakeknya Raja Manasye dibangun tempat-tempat penyembahan berhala, dan di waktu itu kitab Taurat Tuhan hilang entah kemana. Begitu juga di zaman pemerintahan ayahnya Raja Amon, juga dibangun tempat-tempat berhala. Mereka tidak menyembah kepada Tuhan. Lain halnya dengan Yosia. Yosia sangat mengasihi Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya. Dan dia tidak mau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yosia anak yang baik. Ketika ia masih remaja, ia mengabdikan diri kepada Tuhan. Dan pada waktu umurnya 20 tahun, ia mulai membersihkan Yehuda dan Yerusalem. Ia menghancurkan patung-patung berhala dan semua penyembahan-penyembahan berhala hingga menjadi abu. Di usianya yang ke-26, Yosia memutuskan untuk membersihkan semua sisa-sisa berhala dan dia ingin memperbaiki bait suci Allah. Ia mengirim asisten kerajaan yang bernama Syafan. Yosia memerintahkan Syafan untuk bertemu imam besar Hilkia. Kemudian Yosia juga memerintahkan Syafan untuk mengumpulkan uang sebagai biaya untuk memperbaiki bait Allah. Kemudian Syafan menjumpai Imam Hilkia dan mengerjakan semua apa yang disampaikan oleh raja. Mereka mempersiapkan semua bahan-bahan untuk memperbaiki bait Allah. Ada kayu, batu, dan segala hal yang diperlukan. Pada saat pengerjaan bait Allah berlangsung, Hilkia menemukan kitab Taurat atau bukunya Tuhan. Ia menyampaikan kepada Syafan, "Syafan, lihat ini, aku menemukan kitab Taurat Tuhan. Ternyata selama ini tertanam di dalam bait Allah ini." Kemudian Hilkia memberikannya kepada Syafan, dan Syafan membaca beberapa paragraf dari isi buku Tuhan tersebut. Mereka berpikir, raja harus melihat ini.
Kemudian Hilkia menyuruh Safan mengantarnya kepada raja. Kemudian Safan melakukannya. Ia menjumpai Raja Yosia. Pertama-tama Safan melaporkan semua pekerjaan yang sudah dikerjakan di Bait Allah, termasuk juga uang-uang yang sudah dikumpulkan digunakan baik untuk membangun Bait Allah. Dia juga menyampaikan bahwa Imam Besar Hilkia menemukan kitab Taurat atau bukunya Tuhan yang hilang pada masa pemerintahan kakeknya Raja Manasye. Raja Yosia senang dengan penemuan itu. Benarkah ini kitab Taurat, bukunya Tuhan? Tanyanya kepada Safan. Kemudian dia duduk dengan mata terbuka, senyum yang lebar. Dia meminta kepada Safan untuk membacakan buku Tuhan tersebut. Dan Safan pun membaca kitab Taurat atau buku Tuhan tersebut. Raja Yosia mendengarnya dengan cermat. Tetapi tiba-tiba wajah Raja Yosia menjadi cemberut. Dia mengerang, kemudian dia menangis. Dia merobek bajunya. Dia merasa sedih. Dia tidak percaya apa yang dia dengar. Buku itu berkata bahwa bangsa Israel akan dihukum karena dosa-dosa mereka. Yosia berpikir, aku sudah berusaha keras untuk membantu orang melakukan hal yang benar. Kita harus meminta petunjuk Tuhan, kata Yosia kepada Safan. Aku tahu Tuhan pasti marah karena apa yang sudah dilakukan oleh ayah dan kakekku dulu. Mereka membiarkan atau membawa orang-orang Israel untuk menyembah berhala dan tidak menyembah kepada Allah. Kemudian orang-orang suruhan raja menjumpai Nabi Hulda untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Hulda, tolong jelaskan kepada kami, apa maksud dari kata-kata ini? Sampaikanlah kepada raja, inilah yang Tuhan Allah katakan. Aku akan melakukan semua yang tertulis dalam buku ini. Orang-orang tidak menaati aku. Mereka telah menyembah allah-allah lain, menyembah berhala. Mereka melakukan banyak hal buruk. Mereka akan dihukum agar mereka tahu bahwa dosa menyebabkan masalah. Tetapi untuk Raja Yosia, Tuhan memiliki pesan khusus. Setelah engkau mendengar apa yang tertulis dalam buku itu, engkau menyesal dan merendahkan diri di hadapanku. Aku telah mengancam untuk menghukum Yerusalem dan penduduknya, tetapi ketika engkau mendengar tentang ancamanku itu, engkau menangis dan merobek pakaianmu, tanda sedih. Aku telah mendengar doamu, karena itu hukuman atas Yerusalem tidak akan kujatuhkan selama engkau hidup. Maka kembalilah utusan-utusan raja itu kepada raja dan menyampaikan pesan itu. Yosia ingin membantu orang-orang untuk mengikut Tuhan dan mengajak setiap keluarga untuk beribadah kepada Tuhan. Ia memerintahkan untuk mengumpulkan semua orang di bait suci. Dia memanggil semua orang bersama-sama, termasuk para pemimpin-pemimpin kerajaan yang lebih tua dan para pendeta. Di sana Yosia membacakan kitab Taurat atau buku Tuhan di hadapan semua orang. Kemudian Yosia berkata kepada rakyatnya, "Rakyatku, aku akan mengikut Tuhan dan mengikuti semua perintahnya. Apakah kalian juga akan mengikuti hal yang sama?" Ya, kami mau ikut. Kami akan mematuhi perintah Tuhan. Nah, anak sekolah minggu, Tuhan juga ingin kita membuat janji yang sama. Yosia kecil-kecil sudah berani. Dia berani karena dia adalah anak yang takut akan Tuhan. Sama seperti bapa leluhurnya Daud. Karena itu, anak-anak sekolah minggu juga harus menjadi anak-anak yang pemberani. Walaupun umur masih kecil, tapi tidak menghalangi untuk berbuat kebaikan dan menjadi teladan bagi orang lain. Anak-anak sekolah minggu, jadilah anak yang berani dan takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman Tuhan yang kami bisa tonton hari ini dan mengajarkan kami tentang keberanian Yosia yang berumur 8 tahun. Tetapi dia mau menegakkan kebenaran Tuhan dengan merobohkan
patung-patung sesembahan manusia. Terima kasih ya Allah, jadikan anak-anak sekolah minggu dan remaja menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi pemberani seperti Josia, berani menegakkan kebenaran firman Tuhan, berani berbuat yang berbeda dari orang lain seturut dengan kehendak Allah, berani menjadi anak yang menunjukkan kebenaran. Terima kasih Allah, berkati anak-anak sekolah minggu dan remaja GKPS Pancur Batu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan melalui mereka nama Tuhan dipermuliakan. Melalui mereka manusia di sekitar kami bisa membaca bahwa anak-anak yang takut akan Tuhan bisa menjadi yang terbaik. Terima kasih Allah, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama anak-Mu Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, adik-adik kita mau angkat pujian kita dengan syukur ku berikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk segala kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami hari ini. Kami bersama-sama telah memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui lagu dan pujian kami. Terimalah itu ya Tuhan sebagai persembahan kami kepadamu. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan dan menonton tentang firman Tuhan. Tentang Josia, anak berumur 8 tahun yang menjadi pemberani karena takut akan Tuhan. Ajarkan anak-anak sekolah minggu dan remaja GKPS Pancur Batu mencontoh apa yang baik dari Josia. Berkati orang tua dari anak-anak sekolah minggu dan remaja GKPS Pancur Batu ya Allah. Berkati kesehatan mereka. Berkati rezeki mereka untuk mencukupkan kebutuhan anak-anak sekolah minggu dan remaja. Urapi dan kuduskan orang tua agar mengajarkan anak-anak mereka seturut dengan kehendak Allah dan seturut dengan firman Tuhan. Tuhan berkati pelayan-pelayan-Mu hari ini. Berkati pelayan-pelayan Tuhan dan guru sekolah minggu yang akan melayani minggu depan. Dan berkati semua guru-guru sekolah minggu yang ambil bagian hari ini. Tuhan juga memberkati kami dan memberikan kami rezeki dan kekuatan agar kami semakin giat dalam pelayanan, terutama melayani anak-anak sekolah minggu dan remaja. Terima kasih ya Allah, ampunkan segala dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Berkati persembahan yang telah dikumpulkan, agar bisa digunakan oleh gerejamu untuk segala kebaikan dan untuk penyebaran firman Tuhan di dunia ini. Terima kasih Allah, kami akan mengakhiri ibadah kami dalam nama anak-Mu Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sama-sama kita berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami ase torang ganup, sing bui dalanun nami salahkah natorsa, dupham hasoman nami torang agi hujan. Amin. Hidup nihur ni Tuhatta Yesus Kristus. Pakun holong ate ni nawatawapa. Apa parsauran ni ton dinapasing makasomani hita haganupan. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 11. Di dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Amin. Kita hafal ya. Terima kasih. Selamat hari Minggu.